Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, keluarga yang baik, anak-anak saleh dan salehah, ya. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitaballah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka pun mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya, illa nazarat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiatumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju rahmat, keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan apa itu dosa besar, apa itu definisinya, apa itu tanda-tandanya, kan gitu. Ya, kita jelaskan ada dosa besar, ada dosa kecil. Lalu bagaimana cara kita untuk menghapuskan dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kita terangkan pada pertemuan yang lalu, ya, dengan sejelas-jelasnya, dengan serinci-rincinya pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita masuk kepada dosa besar yang paling utama, ya, yang paling besar, dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan. Nah, adapun yang dimaksud dengan kesyirikan adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap makhluknya dengan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Ya, contohnya apa? Seperti orang yang menyembah berhala, orang yang berdoa dan meminta-minta pada kuburan orang-orang yang dianggap soleh atau dianggap wali, kan gitu. Lalu kemudian juga orang-orang yang mengkultuskan orang-orang yang dianggap soleh, ya, dikultuskan, diagungkan, ya. Kemudian juga yang lebih luasnya, yaitu mempercayai orang-orang yang mengklaim bahwasanya dia mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kayak paranormal lah, kayak apa bahasa istilahnya, orang pinter lah. Malah kayak gini diomongin orang pinter. Orang bodoh ini, Pak. Ya, nggak benar.
Ya, nggak nyebut kita nama apa, nggak benar kita nyebutnya orang pintar. Nggak. Ya, ini orang bodoh seperti itu. Ya, ataupun apalagi masalah-masalah zodiak kan gitu dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita dapatkan konklusinya, artinya kesyirikan ini adalah orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam ketauhidan, penyimpangan dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Ya, tauhid asma was sifat. Nah, mungkin kita pertama terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan mengenai kesyirikan, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Pak. Ya, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, Pak? Jangan-jangan sebelum kita menjelaskan pada kesyirikan, ternyata kita belum mengetahui apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Masya Allah, khusus Masya Allah. Apa itu tauhid uluhiyah? Apa itu tauhid asma wa sifat? Jadi gitu. Yang di belakang. Ngerasa aman mereka di belakang, ya. Nah, ini kita harus tahu terlebih dahulu. Ya, Pak? Nah, tadi kita katakan bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah orang-orang yang melakukan penyimpangan pada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini, lihat Pak, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya Allah lah yang maha menciptakan, Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, Allah yang telah memberikan rezeki, dan Allah yang telah mengatur seluruh alam semesta. Artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Tadi Allah menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Jelas, Pak? Jadi clue-nya seperti meyakini. Ya, clue-nya adalah meyakini. Nah, pada tauhid rububiyah ini hampir-hampir saja manusia ya mempercayainya. Ya, hampir-hampir saja manusia mempercayainya. Bahkan orang-orang musyrik jahiliyah pun percaya dengan tauhid rububiyah ini. Ya, Pak, percaya dengan tauhid rububiyah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa kata Allah? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya Muhammad, jikalau engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik jahiliyah, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunna Allah, maka pastilah mereka akan mengatakan Allah, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat, bukan Hubal, bukan 360 berhala yang mengitari Ka'bah, bukan, kata mereka. Ya, tapi mereka percaya yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah. Tapi sekali lagi, keyakinan mereka hanya pada tauhid rububiyah saja tidak membuat mereka sebagai orang yang beriman. Karena nanti mereka akan melakukan penyimpangan pada tauhid yang lainnya. Jelas, Pak? Jelas di sini? Lalu bagaimana dengan orang-orang ateis? Pak, lalu bagaimana dengan Fir'aun? Apakah mereka percaya tuh dengan adanya Allah Subhanahu wa taala? Percaya nggak mereka bahwasanya Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Sementara orang-orang ateis mengatakan, oh enggak, semua ini terjadi dengan teori Big Bang. Pertanyaannya. Kira-kira gimana, Pak? Apakah orang-orang ateis mengingkari tauhid rububiyah ini? Ya, mereka mengingkari? Mengingkari? Pak, ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dan mereka menafikan, mengingkari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan mereka. Ya. Sementara
hati mereka mempercayai eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mempercayai mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka mengingkari eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan mereka tersebut. Kenapa? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Firaun, dia sombong dengan kekuasaannya. Kan gitu. Sombong dengan kekuatannya. Tapi di dalam hatinya yang paling terdalam, dia yakin bahwasanya Zat yang maha kuasa, Zat yang telah memberikan rezeki kepadanya, Zat yang mengatur alam semesta ini adalah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Lalu bagaimana dengan orang-orang ateis? Begitupun orang-orang ateis. Kan gitu. Mereka katakan gak ada namanya Allah, gak ada Tuhan dan sebagainya. Itu lisan-lisan mereka. Tapi di dalam hati mereka, mereka meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apa? Karena mereka sombong dengan akal-akal mereka. Mereka menuhankan akal mereka. Tuh, Pak. Tapi dalam hati mereka yang paling terdalam, mereka yakin. Contohnya apa? Contohnya kalau seandainya mereka naik pesawat, Pak. Kan gitu. Naik pesawat, naik kapal, tiba-tiba pesawatnya atau kapalnya terombang-ambing dan sebagainya. Pada waktu kalau seandainya ada seorang muslim di sebelahnya, dia akan meminta kepada seorang muslim tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan mereka. Tapi kalau nanti sudah selamat, mulai lagi berulah. Kan gitu. Nah, ini pada tauhid rububiyah. Nah, banyak penyimpangannya adalah pada tauhid uluhiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah hanya kepadanya. Nah, ini nih yang banyak. Nah, orang-orang musyrik jahiliyah tadi mereka tak percaya bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, yang mengatur alam semesta, memberikan rezeki kepada mereka. Tapi penyimpangan mereka adalah pada tauhid uluhiyah ini. Kan gitu. Sehingga tadi walaupun mereka percaya pada tauhid rububiyah, tapi mereka nggak percaya pada tauhid uluhiyah, maka mereka bukanlah orang yang bertauhid, Pak. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman atas perkataan-perkataan mereka. Apa kata Allah? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini, kata mereka, tidak menyembah berhala-berhala tersebut. Ya kan tadi? Yang Lata, Uzza, Hubal, Manat tadi, kami enggak menyembah berhala-berhala tersebut illa liqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar berhala-berhala ini menjadi media-media, menjadi sarana-sarana, menjadi perantara bagi kami untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Pak. Jadi perantara. Ya gitu. Ya, jadi media untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Sehingga akhirnya apa? Mereka minta-mintanya lewat berhala. Mereka kemudian memohon-mohonnya lewat berhala. Pak. Tapi Allah katakan mereka itulah orang-orang yang musyrik. Nah, ini penyimpangan mereka, Pak. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan untuk menjauhkan diri mereka dari taghut, dari berhala dan juga kesyirikan. Lalu kemudian penyimpangan yang ketiga adalah penyimpangan pada tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk
dirinya dari nama-nama dan sifatnya, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah Subhanahu Wa Taala dari nama-nama dan sifatnya. Allah memberitakan apa? Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Allah Al-Basir, Allah melihat. Kan gitu. Ar-Rahim, Ar-Rahman, seperti itu. Maka kita semua harus menetapkan itu semua. Kan gitu. Menetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah Subhanahu wa taala itu enggak serupa dengan makhluknya. Jauh. Enggak sama. Tapi kata Allah apa? Wa huwas samiul basir. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, nanti artinya apa? Ada orang-orang pula yang menyimpang pada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini penjelasan nanti lebih rincian nanti insyaallah. Nah, sekali lagi Pak, kita kembali bahwasanya kesyirikan-kesyirikan tadi adalah penyimpangan-penyimpangan dalam ketauhidan-ketauhidan yang telah kita jelaskan tadi. Naam, barakallahu fikum. Lalu kemudian masuk kita kepada sejarah dan kronologis kesyirikan. Pak, kesyirikan pertama kali terjadi pada masa kapan, Pak? Pak, Masya Allah, ini mulai khusyuk, Masya Allah. Ini khusyuk beneran atau apa, Pak? Ini saya nanya ini supaya jangan sampai ada yang tertidur nih, kan gitu. Kan gitu. Ya? Pak, ya, awal terjadinya kesyirikan kapan, Pak? Kalau dari luar saya gak kedengeran, udah ketutupan nih kaca-kaca. Kapan, Pak? Hanya ngeliat isyarat-isyarat saja, apa? Nabi siapa? Nabi Musa? Nabi apa? Nabi Nuh alaihissalam. Lihat, penyimpangan yang pertama kali terjadi dalam masalah akidah adalah pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kalau penyimpangan yang pertama kali terjadi dalam masalah kemaksiatan pada masa siapa, Pak? Masa Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi bedakan ya, penyimpangan dalam perbuatan, penyimpangan dalam akidah. Jadi sekali lagi, penyimpangan yang pertama kali terjadi dalam permasalahan akidah itu adalah pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Nuh ayat 23. Apa kata Allah? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nih kaumnya Nabi Nuh berkata, ya, wa qalu, mereka pun berkata, la tadharunna alihatakum, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghuth, dan janganlah kalian tinggalkan Tuhan Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uqa wa Nasra, dan juga Ya'uq serta Nasra. Tuh Pak, siapa aja tadi Pak? Langsung Nasra yang paling terakhir. Yang paling simpel, yang paling belakang disebut. Siapa yang pertama tadi? Wadda, Suwa, ya, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Ya. Dan tahu tidak Pak, siapa nama orang-orang ini? Siapa orang-orang ini, Pak? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu telah menjelaskan bahwasanya 5 orang yang disebutkan tadi, Wadda, Suwa, Ya'uq, Yaghus dan Nasra, itu adalah nama orang-orang soleh yang mereka telah wafat. Ya, dan ketika mereka wafat, syaitan pun membisikkan kepada kaum Nabi Nuh untuk membuat patung-patung, membuat tugu-tugu atas nama-nama orang soleh tersebut. Awalnya hanya untuk
mengenang jasa-jasa mereka, Pak. Jadi diletakkan di tempat-tempat majelis-majelisnya mereka, ya, untuk mengenang jasa orang-orang soleh tersebut yang telah mengajak mereka kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu masa. Awalnya hanya untuk dikenang. Lalu kemudian datang lagi generasi selanjutnya. Mereka hanya beriktikaf saja, kumpul-kumpul di patung-patung tersebut, belum disembah. Lalu kemudian muncullah generasi setelahnya, generasi kebodohan yang tidak mengetahui siapa nama-nama yang ada di patung tersebut, kan gitu. Maka kemudian selanjutnya patung-patung itu pun disembah. Wah. Ya, patung-patung itu disembah. Maka kita katakan, Pak, kalau ada seseorang sekarang ini yang meminta-minta kepada kuburan-kuburan yang dianggap sebagai wali-wali, dianggap sebagai kuburannya orang soleh, maka kelakuan yang telah ia lakukan itu adalah perbuatan klasik, Pak. Ya, kesyirikan yang telah dia lakukan itu benar-benar klasik, sebagaimana kesyirikan yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam yang begitu jauhnya, yang begitu lamanya, Pak. Kan gitu. Ya, di mana mereka menjadikan patung-patung tadi untuk berdoa-doa, minta agar rezeki mereka dilancarkan, agar perkara-perkara mereka dipermudah, ini, itu, dan lain sebagainya. Sama percis. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Ya. Nah, tadi kita sampaikan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Luqman ayat 13, apa kata Allah? Ya, atas perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya, dan kita sudah menyampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, di mana kesyirikan, ya, atau dosa yang paling pertama, yang paling terbesar itulah syirik besar. Lalu kemudian yang kedua adalah syirik kecil. Baru kemudian pembunuhan ini, perzinahan dan lain sebagainya. Jadi syirik besar, lalu kemudian syirik kecil, baru kemudian setelahnya. Tapi sekali lagi, mungkin orang bisa menjauhkan dirinya dari syirik besar. Tapi pada syirik kecil, kebanyakan manusia ngeremehinnya. Ya, Pak. Tapi sekali lagi kita katakan bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Nah, alasan-alasannya tentunya, ya, alasan-alasan tentunya. Yang pertama, karena seseorang tersebut apabila telah melakukan kesyirikan, dia telah menyelewengkan pada hak utama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lihat, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama telah dia selewengkan. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Ketika Rasulullah berkata kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah engkau mengetahui apa itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para hambanya, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa itu hak para hamba atas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Mu'ad pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Maka kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah.
Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sementara hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seseorang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Kan gitu. Lalu kemudian juga ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, Pak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam kesyirikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa selainnya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72. Apa kata Allah? Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat yang cocok baginya adalah neraka jahanam. Pak, inilah kenapa syirik itu merupakan dosa besar yang paling terbesar. Bisa dipahami sampai sini, Pak? Jelas, Pak? Dan sekarang pertanyaannya, ya, kita masuk ke dalam syirik besar. Jadi, Pak, syirik besar, syirik itu terbagi menjadi dua macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan sekarang kita bahas terlebih dahulu syirik besarnya. Ya, syirik besar, ya, ada sebuah kesyirikan, ya, yang membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Dan apabila dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Dan para ulama serta juga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah telah menjelaskan bahwasanya syirik besar itu ada macam-macamnya. Ya, dan di antara ya macam-macam syirik besar, yang pertama adalah syirkud dakwah. Apa syirkud dakwah, Pak? Ya? Apa syirkud dakwah? Bukan syirik dalam dakwah, bukan. Hah? Apa yang dimaksud dengan syirkud dakwah? Syirik di dalam doa. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, ya, dan dia pun juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pak, meminta-minta tadi kepada kuburan-kuburan, kepada berhala-berhala, kepada pepohonan, kan gitu. Ya, ini tidak benar, kan gitu. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65, apa kata Allah? Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka naik kapal, lalu kemudian mereka terombang-ambing di kapal tersebut, dikarenakan ombak yang begitu besarnya, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal bar, akan tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kembali dia ke daratan, idahum yusyrikun, maka mereka pun mulai mempersekutukan kembali Allah Subhanahu wa taala dengan meminta-minta serta berdoa kepada selain Allah. Pak, ini Allah katakan. Nah, itu kelakuan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu nih, Pak. Ya.
kelakuan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Ketika mereka diserang oleh Abraha. Nah, kita pada kisahnya waktu itu, ya. Ketika mereka diserang oleh Abraha, maka orang-orang musyrik jahiliyah pada itu apa? Langsung berdoa dan memintanya hanya kepada Allah. Pada gitu. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari keburukan-keburukan yang dibawa oleh Abraha, mereka kembali lagi kemana? Ke Mekah. Mulai lagi mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa-doa dan minta-minta kepada berhala-berhala tersebut. Sama juga Pak, ada orang-orang di luar sana ketika lagi kepepet mintanya langsung kepada Allah. Tapi kalau udah gitu ya, udah tenang dan sebagainya, mulai lagi dia. Gitu. Bahkan ada tuh bodoh gitu ya. Ada videonya Pak, ya, di mana orang-orang pada itu lagi beribadah di gereja. Ya, lagi beribadah di gereja, tapi kemudian tiba-tiba terdengar suara ada ledakan di luar. Ya, maka kemudian para pengikutnya ini kan gitu, dan juga bahkan para pendetanya langsung ngomong Allahu Akbar. Langsung mereka mengatakan Allahu Akbar. Kembali langsung mereka kepada fitrahnya. Kan itu. Langsung semuanya ketakutan, langsung mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mintanya kepada Allah. Tapi coba ketika mereka sudah tenang, mintanya kepada siapa? Pada Yesus. Ini repot tuh Pak. Ya, itulah manusia ketika dalam keadaan sempit, dia langsung kembali kepada fitrahnya. Ya, tapi kalau sudah tadi udah senggang dan sebagainya, baru syirik lagi dia. Nah, itu syirkut dakwah, syirik dalam doa. Lalu kemudian yang kedua ada syirkun niyah wal qasd. Syirik dalam niat dan tujuannya. Dia melakukan ibadah-ibadah yang harusnya dengan ibadah tersebut dia mengharapkan pahala yang besar dari Allah, tapi kemudian dia mengharapkan dan berniat untuk selainnya. Contoh, ada orang puasa. Puasanya bukan karena Allah, tapi pengen ilmu kebal. Ilmu mutih bahasanya. Kan gitu. Ada orang mau korban, harusnya korbannya untuk Allah, tapi diberikan kepada siapa? Kepada Nyi Roro Kidul. Kan itu. Kan itu. Ya, ada pula seperti perbuatan orang-orang munafik yang mereka mempelajari agama Islam bukan untuk mengajak kaum muslimin kepada kebaikan, tapi untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya syirkun niyah wal qasd, syirik dalam niat dan tujuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai 16, apa kata Allah? "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan juga perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami berikan tuh apa yang mereka inginkan tersebut dari perkara-perkara dunia itu. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dizalimi. Tuh, diberikan Pak. Ya, orang munafik melakukan seperti itu, diberikan tuh. Ya, apa yang mereka inginkan dari dunia. Orang yang sesajen-sajen minta kepada Nyi Roro Kidul tersebut, mereka minta dilindungi, diberikan. Nah, kan gitu. Ya, pengen ilmu kebal, diberikan. Kan itu. Wa hum fiha la yubkhasun. Ya, diberikan kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat nanti tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka jahanam. Lenyaplah segala perbuatan-perbuatan mereka tersebut dan sia-sialah apa yang telah mereka lakukan. Mereka capek-capek puasa,
Sama kayak muslimin yang lainnya. Kok muslim yang lainnya dapat pahala yang besar dari Allah, mendapat surga dari Allah, mereka hanya akan mendapatkan siksaan. Jelas sampai sini, Pak? Bisa dipahami, Pak? Syirik apa tadi yang kedua? Syirik lupa. Apa, Pak? Hah? Syirik niat dan tujuan. Ya, ini yang kedua. Yang pertama tadi apa, Pak? Syirik dakwah atau doa. Yang kedua syirik dalam niat dan tujuan. Oke, kedua. Yang ketiga sekarang syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Di mana dia mentaati seseorang sama seperti mentaati Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih besar ketaatannya kepada manusia dibanding ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti perbuatannya para penganut Nasrani. Ya, perbuatannya orang-orang Nasrani yang mereka lebih mentaati uskup-uskup mereka dibandingkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31, apa kata Allah? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan uskup-uskup mereka, menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu ketika turun ayat ini langsung protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dulu ketika saya Nasrani, saya tahu banget bahwasanya orang-orang Nasrani gak pernah menjadikan uskup-uskup mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Gak pernah mereka. Kan itu. Gak pernah mereka nyembah-nyembah uskup-uskup mereka. Gak pernah mereka nyembah-nyembah pendeta mereka. Gak pernah. Kok tiba-tiba turun ayat seperti ini ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah pun berkata kepada Adi bin Hatim, ya, bukankah para pengikut tersebut, orang-orang Nasrani tersebut, ketika uskup-uskup mereka, pendeta-pendeta mereka mengatakan atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian para pengikutnya pun juga mengharamkannya? Kata Adi bin Hatim, benar ya Rasulullah. Ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, bukankah ketika uskup-uskup tersebut menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian para pengikutnya pun juga menghalalkannya? Benar ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, itulah menjadikan uskup-uskup serta pendeta-pendeta tersebut sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena Pak, yang menetapkan syariat hukum itu adalah Allah, bukan manusia, bahkan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanyalah menyampaikan syariat. Jelas sampai sini, Pak? Bisa dipahami? Nah, lalu kemudian apa tadi syirik apa nih, Pak, yang terakhir? Yang tiga tadi? Syirik dalam dalam ketaatan. Lalu kemudian yang keempat, syirkul mahabbah. Syirik dalam kecintaan. Di mana seseorang ya mencintai manusia ya sama seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan cintanya kepada manusia lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165, apa kata Allah? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum
kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai manusia-manusia tersebut sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak. Seperti kisahnya siapa, Pak? Kisahnya seorang kisahnya seorang muadzin. Ya, kisahnya seorang muadzin yang sudah berpuluh-puluh tahun azan, Pak. Berpuluh-puluh tahun azan, tiba-tiba ketika dia mau azan, tiba-tiba melihat wanita Nasrani yang begitu cantik. Langsung kelepak-kelepak, langsung falling in love. Langsung turun dia, Pak. Datengin rumah perempuan tersebut, gedor-gedor dan sebagainya. Kaget wanita Nasrani tersebut. Ya, ngapain kamu? Maka dia katakan, saya jatuh cinta kepadamu pada pandangan pertama. Masya Allah. Dan saya pengen nikahin kamu. Tapi kata wanita tersebut, gimana engkau mau menikahi saya? Sementara saya orang Nasrani, kamu seorang Muslim. Maka orang tua saya nggak bakal setuju, Pak. Langsung Pak muadzin tadi langsung mengatakan, saya akan keluar dari agama Islam dan menganut agama Nasrani. Dan benar pada waktu itu, Pak. Ya, ketika dia sudah menganut agama Nasrani, Pak, belum dia nikah, naik ke loteng kepleset, mati, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Surga dunia belum dapat, surga akhirat lewat selama-lamanya. Neraka jahanam yang nunggu dia. Na'udzubillah min dzalik. Jelas sampai sini, Pak? Nah, barakallahu fikum. Dan inilah kita katakan macam-macam dari syirik besar. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Kemudian ya membuat kita bisa menjauhkan dari segala bentuk-bentuk kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus a'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.